Kak. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:10 ya, eh, kita mulai aja acara webinar series eh, season 1 episode 2 yang diselenggarakan oleh Biro Psikologi Klinis Anahata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang, moms dan kakak-kakak yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini di acara webinar series season 1 dengan tema Mother Session, episode 2 berjudul How to Protect Yourself from Baby Blues Syndrome yang diselenggarakan oleh Biro Psikologi Klinis Anahata. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, saya Lulu Nafisa selaku host pada kegiatan siang hari ini. Tak lupa pada penyelenggaraan webinar pada hari ini disupport oleh media partner kegiatan kami, Bumi Nala, Pandawa, Hidup Media, dan Pogja Bunda PAUD Kota Bandung. Terima kasih kepada media partner yang telah bersedia bekerja sama dengan kami. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan mengenai Biro Psikologi Klinis Anahata. Kepada operator, dipersilakan untuk membantu share screen dari profil Anahata. Baik, moms dan kakak-kakak semuanya, inilah dia profil dari Anahata Holistic Psychological Service. Boleh next? Latar belakang dari berdirinya Biro Psikologi Klinis ini berawal dari tahun 2010 yang dimana ini merupakan praktek psikologi mandiri dari Ibu Nira Wulansari, SPSI, MPSI, psikolog pada tahun 2010 di Klinik Bersalin Harapan Keluarga yang beralamat di Jalan Pasir Salam nomor 4. Dengan beberapa tahun perjalanan hingga pada tahun ini, tahun 2023, Biro Psikologi Klinis Anahata sudah memiliki psikolog sebanyak 15 orang, sarjana psikologi 6 orang, fisioterapis 1 orang, dengan mahasiswa psikologi. Boleh di next? Dengan visi menjadi partner terbaik untuk individu, orang tua, anak, dan keluarga dalam bertumbuh dan berkembang baik secara fisik dan mental. Dan terdapat beberapa misi, yaitu yang pertama memberikan pelayanan yang ramah, hangat, dan kekeluargaan, menjadi rumah kedua bagi individu dalam mendapatkan perhatian, kasih sayang, pengertian, dan penghargaan, menjadi orang terdekat bagi klien untuk bercerita, berbagi baik suka dan duka, dan masih banyak lagi. Nah, adapun layanan yang diberikan oleh Biro Psikologi Klinis Anahata ini, yaitu ada konsultasi dan konseling anak dan remaja, konsultasi dan konseling dewasa dan pernikahan, psikotes, layanan stimulasi, dan layanan edukasi. Berikut ini adalah beberapa kegiatan dari layanan yang diberikan. Mungkin di sini saya memaparkan hanya beberapa, yang lainnya bisa moms dan kakak-kakak baca sendiri, seperti itu. Nah, yang pertama di konsultasi dan konseling anak dan remaja ada tumbuh kembang balita, kesulitan belajar, perkembangan anak dan remaja, dan yang lainnya. Di konsultasi dan konseling dewasa dan pernikahan ada premarital consultation, marital
parenting atau pola pengasuhan, self-development, dan yang lainnya. Dalam layanan psikotes, terdapat tes intelijensi, screening kepribadian remaja dan dewasa, penelusuran minat bakat, dan perencanaan karir, baik itu untuk SMA atau perkuliahan, dan yang lainnya. Layanan stimulasi, yaitu tumbuh kembang anak usia 6 bulan sampai 6 tahun, perkembangan anak, remaja, dewasa, dan keluarga, konsentrasi dan perilaku, dan yang lainnya. Dan di layanan edukasi ada pendampingan psikolog, sekolah atau konselor sekolah, pendampingan ABK, parenting atau parent sharing session, dan yang lainnya. Baik, itu mungkin profil singkat dari Biro Psikologi Klinis Anahata. Informasi layanan lebih lanjut dapat diperoleh di website www.anahatapsikologi.co.id dan Instagram @anahata.psikologi dan WhatsApp di nomor 082 138 681 319. Itu mungkin pemaparan dari profil Anahata. Baik, Moms dan kakak-kakak, hari ini saya akan mendampingi narasumber yang luar biasa pada episode kedua kita. Wah, penasaran kan siapa narasumber pada kegiatan hari ini? Kita cari tahu yuk, berikut lampiran CV narasumber hari ini. Baik, kurikulum vitae dari Ibu Milia Asri, SPSI, MPSI, Psikolog, yang memiliki moto hidup menjadi orang terpakai, membuat hidup lebih bermakna. Dengan nama panggilan Milia, jenis kelamin perempuan, status sudah menikah, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi 3 Maret 1984, beragama Islam dengan memiliki IPK S2 dengan 3,72 dari skala 4,0. Yang beralamatkan di Komplek Gria Bandung Indah, Blok I7 nomor 12, Desa Buah Batu, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, dengan nomor telepon 082 1699 69078. Nomor kontak tertera dalam CV-nya. Berikut adalah riwayat pendidikan dari narasumber kita hari ini, yaitu SDN 44 Kota Malintang, Sumatera Barat dengan tahun lulus 1996, SLTPN 3 Tilkam, tempatnya di Sumatera Barat 1999, SMA Negeri 1 Padang Panjang, Sumatera Barat 2000, tahun lulus 2002, program studi psikologi Fakultas Kedokteran USU, Medan, tahun 2006, dan Magister Profesi Psikologi Klinis Unisba, Bandung, tahun 2021. Training seminar yang dimiliki yang sudah dilewati oleh narasumber kita hari ini banyak ya ternyata, dan dengan yang terbaru ini ada pelatihan terapi fokus emosi di tanggal 15 sampai 16 Januari 2021. Boleh, ini sungguh banyak sekali ya training yang sudah dilakukan. Jadi sudah tidak diragukan lagi gitu untuk menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Nah, untuk pengalaman kerjanya sendiri ada Associate Psikolog di Anahata, Bandung tahun 2021. Ini pengalaman kerjanya pun tidak tidak kalah banyaknya dengan tadi yang trainee. Ini bisa dilihat oleh moms dan kakak-kakak semuanya. Dan tidak luput juga beliau aktif di organisasi. Tadi ada beberapa ya organisasi yang beliau ikuti dan juga prestasi di sini menjadi wisudawan terbaik Magister Profesi Psikologi Unisba gelombang 2 tahun 2020-2021. Wah, ini sudah benar-benar tidak diragukan lagi untuk menjadi narasumber kita pada kegiatan webinar hari ini. Nah, itu mungkin dari beberapa CV narasumber kegiatan webinar kita pada hari ini. Mungkin tanpa lama-lama lagi ya Moms dan kakak-kakak pasti ingin mendapatkan materi langsung dari narasumber kita ini. Baik, di sini sudah terhubung bersama Ibu Milia. Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mbak gimana nih Lulu. kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak Lulu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Kayaknya Bu, ini kayaknya moms dan kakak-kakak yang ada di sini udah nggak sabar nih Bu dapat materi dari Ibu. Ibu udah siap belum nih? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Oke oke. Ya. Baik, langsung saja mungkin ya. Jika Mm-mm. sudah siap, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lulu. Selamat siang, Mams dan kakak semua ya, calon-calon ibu maupun yang teman-teman yang pengen tahu nih tentang baby blues gitu ya. Karena baby blues itu merupakan salah satu tema atau hal yang belakangan ini sangat banyak diperbincangkan. Nah, untuk siang ini kita akan mencoba untuk mengenali apa sih baby blues dan bagaimana kita melindungi diri kita supaya nggak terkena dengan baby blues. Dan bagaimana kalau baby blues itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan. Oke, mungkin kepada operator saya minta tolong di share screen-nya untuk materinya. Oke, siang ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih kita melindungi diri kita dari uh, baby blues gitu ya. Oke, bisa tampilan slide. Oke, next. Oke, next slide. Oke, nah kehamilan dan proses persalinan itu merupakan sebuah momen ya, yang sangat berkesan bagi seorang perempuan, seorang ibu gitu ya. Kita semua yang hadir di sini kebanyakan perempuan ya. Ada bapak-bapaknya enggak ya? Karena baby blues ini juga sebenarnya penting ya untuk dikenali oleh pasangan, terutama bapak-bapak gitu. Karena proses kehamilan dan proses persalinan meskipun yang menjalani adalah seorang perempuan, tapi peranan seorang suami atau seorang calon ayah juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena memang proses kehamilan dan proses kelahiran itu adalah proses yang memang penuh kesan bagi pasangan gitu ya, bagi seorang perempuan maupun seorang laki-laki, calon ayah dan calon ibu gitu. Nah, banyak sekali perasaan yang mungkin mewarnai yang kita rasakan ketika kita hamil, ketika kita melahirkan. Nah, ketika proses persalinan dan melahirkan, kita memasuki satu era baru dalam kehidupan kita, satu situasi yang berbeda dari sebelumnya, di mana ketika kita melahirkan seorang bayi, maka di sana kita mendapatkan peran baru, tugas baru, tanggung jawab baru. Nah, sebahagian besar para ibu ataupun calon ayah gitu sangat menanti kelahiran anaknya. Hanya saja ketika setelah lahir tidak banyak atau tidak sedikit juga ibu-ibu yang mengalami apa namanya perubahan suasana hati. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada ibu yang sangat bahagia menyambut kelahiran anaknya, tapi ada juga ibu yang kita kalau lihat dari ekspresinya, ekspresi sedih, ekspresi lelah gitu ya, ketika melahirkan atau ketika bayinya sudah lahir. Nah, salah satu masalah yang sering atau umum dialami oleh ibu-ibu pasca melahirkan dikenal dengan nama baby blues. Oke, next slide. Oke, apa sih itu baby blues gitu? Nah, dari beberapa pendapat ahli dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya baby blues syndrome itu adalah sebuah atau suatu gangguan perasaan. Jadi perubahan suasana hati ya, gangguan suasana hati yang bersifat ringan akibat adanya penyesuaian terhadap kelahiran bayi. Nah, biasanya perubahan suasana hati yang ringan ini itu bisa muncul beberapa jam ataupun satu hari ataupun beberapa hari setelah proses kelahiran. Nah, biasanya itu akan memuncak pada hari ketiga dan hari kelima, namun biasanya akan berakhir pada hari ke-14 apabila prosesnya itu atau apabila bisa diatasi ya, dikenali dan diatasi. Maka biasanya setelah 2 minggu itu ibu akan mulai recovery dan mulai bisa mengatasi suasana emosional yang berubah secara drastis gitu ya. Nah, sebenarnya gangguan baby blue syndrome
ini umum dialami oleh ibu-ibu yang baru melahirkan. Dari hasil penelitian kalau di luar negeri 50-80% wanita yang melahirkan itu mereka mengalami yang namanya baby blues. Sementara di Indonesia sendiri ada penelitian yang menyatakan sekitar 50-70% gitu. Jadi wajar dan umum dialami oleh wanita yang melahirkan dan biasanya akan hilang dengan sendirinya. Dan kebanyakan ibu-ibu yang baru melahirkan itu seringkali tidak sadar kalau mereka mengalami simptom-simptom baby blues gitu ya. Sehingga banyak juga di antara ibu-ibu yang pada awalnya menderita baby blues ini, kondisi baby bluesnya itu bertambah berat sehingga jatuh berkembang menjadi depresi gitu. Nah, next slide. Oke, nah ini gejala-gejala. Tentunya ketika kita mau kenal lebih jauh dengan baby blues, tentunya kita juga harus mengenal gejala-gejala baby blues yang perlu kita waspadai nih. Mungkin di antara para peserta di sini ada yang lagi hamil, mungkin lagi mempersiapkan kelahiran gitu ya. Nah ini bisa nih moms dan kakak semua memahami dan mengenali apa saja gejala dari baby blues. Biasanya gejala baby blues itu adalah terjadi perubahan suasana hati ya, gangguan suasana hati yang biasanya itu dipenuhi dengan perasaan sedih, depresi gitu ya, yang kadang-kadang sedihnya itu nggak tahu kenapa gitu. Kemudian tiba-tiba menangis gitu tanpa sebab, sedih aja kemudian menangis aja. Ketika ditanya apa yang membuat menangis dia nggak tahu gitu. Jadi perasaan sedih yang yang intens dirasakan gitu. Kemudian mulai mudah tuh mudah kesal, kemudian gampang tersinggung, sensitif, tidak sabaran. Misalnya sedikit aja orang berkata itu dia sudah merasa bahwa oh ini aku lagi disindir nih gitu. Jadi sangat mudah tersinggung dan sangat sensitif sekali. Kemudian lagi adalah sulit beristirahat dengan tenang dan bisa juga tidurnya terlalu lama. Jadi kadang bisa tidurnya lama, atau kadang-kadang memang sulit untuk beristirahat gitu ya, sulit untuk bisa tidur. Kan banyak itu kalau kita baru melahirkan itu kata orang-orang tua ya ketika anaknya bayinya tidur, sok tidur juga gitu. Nah, bagi ibu-ibu yang mengalami baby blues itu sulit untuk bisa beristirahat dengan tenang. Bahkan kadang-kadang ketika ada pula yang ekstrimnya adalah pengen tidur aja gitu sehingga kadang nggak mau tuh nyentuh bayinya gitu. Nah, kemudian gejala baby blues berikutnya adalah kadang-kadang disertai juga penurunan berat badan. Karena apa? Karena bisa jadi kecapean, kelelahan, sehingga nafsu makan jadi berkurang gitu. Kemudian diperturutkan sehingga terjadi penurunan berat badan. Kemudian ada perasaan cemas, perasaan khawatir yang berlebihan gitu. Khawatir misalnya tidak bisa menjadi ibu yang baik, khawatir nih benar atau tidak saya merawat anak saya, memperlakukan bayi saya gitu. Kemudian ada perasaan bersalah seolah-olah apa yang dilakukan itu tidak sempurna gitu, tidak bisa menjadikan diri menjadi ibu yang baik. Jadi banyak perasaan bersalah dan merasa diri tidak berharga karena merasa apapun yang dilakukan itu tidak sempurna. Nah, kemudian ada juga diikuti perasaan tidak percaya diri karena terjadi perubahan bentuk ya, bentuk tubuh gitu ya. Kemudian terjadi perubahan-perubahan mungkin pada fisik gitu sehingga membuat seorang ibu yang baru melahirkan menjadi tidak percaya diri. Kemudian kadang-kadang juga diikuti dengan menjadi tidak tertarik dengan bayi. Seperti tadi itu bisa jadi karena khawatir dan cemas akhirnya nggak mau nyentuh bayi gitu, jadi tidak tertarik kepada bayi sering diabaikan atau malahan sebaliknya terlalu memperhatikan atau sangat khawatir terhadap bayi gitu sehingga muncul perasaan cemas yang berlebihan. Kemudian ada perasaan takut bahwa apa yang saya lakukan nanti bisa nyakitin bayi saya gitu. Kemudian takut juga untuk menyakiti diri. Nah, ini beberapa gejala baby blues. Kalau misalnya seandainya moms nanti habis melahirkan memiliki perasaan-perasaan seperti ini, maka perlu diwaspadai bahwa mengalami gejala baby blues itu. Dan ketika kita aware bahwa kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja secara emosi,
kita bisa nih melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk ngatasin ini biar gejala ini tidak berkembang menjadi lebih parah. Oke, next. Next slide. Oke, ternyata selain baby blues itu ada 3 gangguan mood atau 3 gangguan perasaan suasana hati pasca melahirkan. Salah satunya seperti yang sudah dijelaskan di atas baby blues syndrome. Baby blues ini biasanya akan bisa berakhir selama 14 hari. Setelah 14 hari biasanya akan membaik. Tapi ketika itu menjadi lebih parah dan tidak teratasi dengan baik, itu bisa berkembang menjadi yang namanya postpartum major depression atau depresi pasca melahirkan. Nah, biasanya simptomnya ini hampir sama dengan baby blues, tapi kadarnya itu lebih berat gitu. Ketika postpartum ini juga tidak diatasi dengan baik, bisa berkembang menjadi lebih buruk lagi. Namanya adalah postpartum psikosis. Jadi di sini kalau pentingnya bagi kita untuk mengenali baby blues dan mengatasi baby blues yang kita alami itu agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih buruk. Nah, okay, next slide. Nah, apa itu postpartum major depression? Ketika tadi baby blues tidak teratasi dengan baik, dia akan berkembang menjadi depresi pasca melahirkan. Nah, yang dikenal juga dengan PPD ya. Depresi pasca melahirkan ini merupakan salah satu gangguan suasana hati, tapi itu sudah masuk jenis depresi yang cukup berat. Nah, biasanya itu terjadi prevalensinya adalah 10% dari wanita yang baru melahirkan. Nah, pada umumnya gejalanya ini hampir sama, Mam, dengan tadi gejala-gejala yang dialami ketika baby blues gitu. Hanya saja rentangnya itu menjadi lebih lama dan menjadi intensitasnya menjadi lebih berat gitu. Nah, bisa 1 tahun, bahkan bisa bertahun-tahun gitu kalau tidak diatasi dan kondisinya bisa menjadi lebih buruk lagi. Kalau baby blues bisa selesai dalam 2 minggu, tapi kalau postpartum major depression ini itu bisa lebih lama. Oke, next slide. Oke, next slide. Oke. Nah, ada beberapa gejala dari postpartum major depression. Bisa next slide. Oke. Oke, tadi postpartum depression ya. Jadi ketika memang tidak teratasi baby bluesnya dan berkembang menjadi lebih buruk, maka dia akan jatuh nanti ke yang namanya adalah depresi. Nah, apa saja yang menjadi gejala depresi? Ternyata di sini jauh lebih banyak gitu. Nah, suasana hatinya tadi kalau cuman sedih tanpa sebab, kemudian juga menangis tiba-tiba gitu. Nah, kalau pada depresi pasca melahirkan, suasana hatinya itu jauh lebih tertekan dan lebih parah. Jadi kadang-kadang sedihnya itu bertahan lama gitu dan menangisnya juga lebih banyak gitu. Ketika sibuk dengan itu, seorang ibu menjadi sulit untuk menjalin ikatan dengan bayinya gitu. Dan cenderung ibu-ibu mengalami depresi ini akan menarik diri dari keluarga dan teman, jadi cenderung menyendiri gitu ya. Nah, biasanya kalau tadi mulai mulai sulit makan, berat badan menurun, kalau pada depresi ini itu sudah kehilangan nafsu makan atau malahan makan terlalu banyak gitu sehingga bisa menjadi lebih obesitas gitu ya. Kalau tadi ada gangguan tidur, kalau di sini bahkan sudah mengalami insomnia, jadi nggak bisa tidur gitu. Kalau mungkin di baby blues mungkin sulit tidur karena memang merawat bayi gitu karena kelelahan gitu ya, sulit untuk bisa beristirahat. Tapi kalau sudah depresi itu bisa mengalami insomnia. Insomnia itu tidak bisa tidur minimal 3 hari dalam seminggu tidak bisa tidur gitu, atau bahkan kebalikannya tidur terlalu banyak. Nah, kalau di ibu-ibu yang mengalami depresi ini, kelelahan yang dirasakan juga sangat luar biasa, merasa lelah aja gitu, tidak bersemangat gitu ya. Kemudian kehilangan energi gitu. Jadi tidak minat untuk melakukan hal-hal yang merupakan kesenangan gitu. Jadi cenderung mengurung diri aja gitu. Nah, kemudian ada beberapa lagi. Di sini ada yang paling jelas tuh
merasa hopeless, merasa tidak punya harapan, merasa putus asa, merasa tidak berdaya, merasa tidak berharga gitu, merasa bersalah dan perasaan tidak mampu itu lebih kuat gitu bagi ibu-ibu yang mengalami depresi gitu. Nah, kemudian juga di sini kalau tadi itu takut akan menyakiti bayi, kalau di sini di depresi bisa memungkinkan seseorang itu berpikir untuk menyakiti diri dan juga bayinya gitu. Kalau ini tidak diatasi gitu ya, bahkan muncul pikiran-pikiran bunuh diri kalau sudah jatuh ke yang namanya depresi. Nah, kalau depresi ini juga tidak ditangani, maka gangguan ini bisa menjadi lebih berat lagi, yaitu adalah postpartum psikosis. Oke, boleh next slide. Nah, apa itu postpartum psikosis? Kalau tadi hanya suasana hati, tapi kalau sudah psikosis, itu ibu sudah memiliki halusinasi dan delusi. Mungkin moms dan teman-teman semua pernah dengar berita ya, bahwa ada ibu yang mendengar bisikan untuk membunuh anaknya, membunuh bayinya gitu. Merasa bahwa kalau anaknya meninggal, itu dia menjadi apa namanya menyelamatkan anaknya. Nah, itu adalah bisa jadi indikasi ibu yang sudah mengalami postpartum psikosis karena dia mendengar bisikan-bisikan untuk yaitu menyakiti anak, ada halusinasinya ya, ada delusinya, belief-belief tertentu gitu. Nah, di sini cenderung lebih parah karena kemungkinan untuk mencelakakan bayi itu lebih tinggi gitu. Nah, oke, bisa dibaca saja gejalanya di sini. Jadi ini lebih bahaya lagi gitu. Makanya penting bagi kita untuk aware dengan kondisi emosi kita ketika baru habis melahirkan agar kita terhindar pada kondisi yang lebih parah yaitu depresi maupun postpartum psikosis. Oke, next slide. Nah, apakah semua ibu itu bisa mengalami baby blues gitu? Ibu yang melahirkan bisa mengalami baby blues. Jadi baby blues ini bisa dialami oleh siapa saja, oleh wanita yang melahirkan. Hanya saja ada beberapa wanita yang memiliki resiko lebih besar untuk mengalami baby blues gitu. Walaupun semua orang punya potensi untuk mengalami atau kemungkinan mengalami baby blues, tapi ada faktor-faktor atau kondisi-kondisi tertentu yang dialami oleh seorang wanita untuk dia beresiko lebih tinggi mengalami baby blues. Yang pertama adalah dari segi dukungan sosial. Nah, dukungan sosial, perhatian, kemudian juga kasih sayang, komunikasi dengan pasangan dan keluarga serta lingkungan yang diperoleh dari lingkungan-lingkungan terdekat itu sangat berperanan dan menjadi faktor risiko untuk seseorang mengalami baby blues. Wanita-wanita yang memiliki dukungan sosial baik, artinya dukungan sosial dari suami, dari teman-teman, dari lingkungan, itu cenderung resiko untuk mengalami baby blues-nya lebih rendah. Sementara kalau yang dukungan sosialnya sedikit atau minim, itu beresiko lebih tinggi untuk mengalami baby blues. Kemudian yang kedua adalah faktor risikonya adalah keadaan, kondisi maupun kualitas bayi yang lahir gitu. Nah, bayi yang lahir normal, bayi yang lahir dengan kondisi yang baik-baik saja, itu cenderung ibunya lebih sedikit atau cenderung resiko untuk mengalami baby blues-nya lebih rendah. Tapi ibu-ibu yang memiliki bayi lahir dengan kondisi yang tidak baik-baik saja, misalnya kondisi bayinya ada penyakit bawaan atau mungkin kondisi bayinya itu ada masalah kesehatan gitu. Nah, itu resiko si ibu untuk mengalami baby blues lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah proses atau komplikasi persalinan. Bagaimana seorang ibu menjalani proses persalinan itu juga menjadi faktor risiko untuk seseorang mengalami baby blues. Kalau proses persalinannya tidak ada masalah, baik-baik saja, itu resikonya lebih rendah. Tapi bagi ibu yang mengalami komplikasi atau kesulitan ketika persalinan, misalnya persalinan yang sulit gitu ya, itu cenderung memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami baby blues.
Kemudian pengalaman, nah ini penting juga nih, pengalaman selama proses hamil itu juga bisa menjadi faktor resiko seseorang bisa terkena baby blues. Seorang ibu yang menjalani masa kehamilannya dengan menyenangkan, dengan baik-baik saja, dengan kondisi yang tidak banyak masalah, cenderung sedikit ya, cenderung rendah tingkat resiko untuk mengalami baby blues. Sementara wanita atau calon ibu yang mengalami kehamilan yang berat atau banyak masalah selama kehamilan, baik masalah fisik maupun masalah emosional selama kehamilan, itu memiliki resiko yang tinggi untuk mengalami baby blues gitu. Kemudian faktor psikososial itu kayak pendidikan gitu ya, tempat tinggal, kemudian kondisi lingkungan sosial itu juga mempengaruhi. Dari hasil penelitian bahwa ibu-ibu yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi itu lebih sedikit cenderung untuk resikonya mengalami baby blues. Sementara ibu-ibu yang pendidikannya lebih rendah itu cenderung lebih tinggi resiko untuk mengalami baby blues karena bagi ibu-ibu yang memiliki pendidikan lebih tinggi, mereka memiliki wawasan atau pengetahuan yang lebih gitu dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang lebih untuk mempersiapkan kehamilan dan kelahiran itu lebih tinggi. Gitu. Kemudian yang tak kalah penting adalah riwayat kesehatan mental. Nah, ibu-ibu atau wanita yang memiliki riwayat kecemasan, depresi ataupun masalah-masalah mental itu memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami baby blues ketika melahirkan. Sementara sebaliknya yang riwayat kesehatan mentalnya lebih sedikit ataupun tidak ada itu cenderung lebih sedikit resiko untuk mengalami baby blues. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang dianggap sebagai stresor ya, yang membuat stres yang terjadi pada ibu hamil itu juga mempengaruhi dan menjadi resiko untuk bisa seseorang mengalami baby blues. Misalnya contoh nih, kehilangan suami, misalnya ketika kondisi hamil ada stresor kehilangan pasangan atau mungkin kehilangan orang yang bermakna, misalnya ayah, ibu gitu ya. Itu cenderung untuk bisa lebih tinggi resiko mengalami baby blues. Yang tak kalah penting adalah masalah hormon karena banyak ya penelitian juga yang mengatakan bahwa baby blues itu terkait dengan hormonal, tapi ini tidak bisa dipastikan ya bahwa memang hormonal adalah satu-satunya menjadi faktor resiko gitu. Walaupun hormon ini memang menjadi faktor risiko untuk baby blues. Kenapa? Karena ketika seseorang melahirkan itu terjadi perubahan hormonal dalam tubuhnya di mana kadar hormon estrogen dan progesteron yang menurun, kemudian kortisol, prolaktin yang meningkat, perpaduan kondisi hormon ini itu akan mempengaruhi kondisi mood atau emosi seseorang gitu. Nah, ini bisa mempengaruhi dan menjadi faktor risiko untuk seseorang mengalami baby blues. Dan kemudian ini sih sebenarnya faktor yang terakhir ini masih menjadi perdebatan ya, apakah memang budaya itu memang bisa menjadi faktor risiko. Tapi memang dari hasil penelitian bahwa di budaya-budaya tertentu kayak budaya Eropa itu lebih tinggi tingkat baby blues-nya karena mereka lebih individualis ya. Artinya ketika persalinan itu mereka menghadapinya sendirian gitu, seorang ibu hanya dengan suami gitu ya. Nah, budaya-budaya di Eropa, budaya-budaya di Barat itu menurut hasil penelitian itu lebih tinggi resikonya untuk mengalami baby blues dibandingkan dengan budaya-budaya yang lebih komunal gitu. Karena kalau komunal kan lebih banyak dukungan sosialnya. Oke, next slide. Nah, itu faktor-faktor resiko seseorang mengalami baby blues. Nah, faktor resiko ini ada ataupun tidak, belum pasti bisa menyebabkan seseorang mengalami baby blues. Nah, kapan seseorang itu bisa mengalami baby blues? Nah, ini ada beberapa faktor penyebab ya, penyebab seseorang bisa mengalami baby blues. Oke. Nah, yang pertama adalah yang penyebab. Oke. Yang pertama adalah kita tahu bahwa ketika habis melahirkan, next slide, situasi seorang ibu yang
habis melahirkan itu situasinya memang sangat-sangat berbeda dengan situasi sebelum melahirkan. Di mana ketika setelah melahirkan kan ada tanggung jawab baru ya, mesti mengurus anak, kemudian kondisi fisik habis melahirkan juga belum baik-baik saja gitu ya, dan harus merawat anak, begadang malam, sehingga kondisi kelelahan fisik pasca melahirkan ini bisa menyebabkan seorang ibu mengalami baby blues. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Nanti mungkin cara mengatasinya adalah bagaimana kita menghindarkan diri kita atau melindungi kita dari baby blues, maka kita harus kenal dulu nih faktor-faktor atau hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami baby blues. Jadi yang pertama adalah kelelahan fisik ya, secara pasca melahirkan itu menjadi penyebab seseorang mengalami baby blues. Artinya faktor resiko yang banyak tadi itu kalau misalkan kelelahan fisiknya misalnya mendapatkan bantuan, maka bisa jadi tidak terjadi baby blues. Tapi ketika seseorang sudah memiliki faktor risiko, kemudian ketika habis melahirkan mengalami kelelahan fisik, maka itu bisa menyebabkan seseorang mengalami baby blues. Kemudian yang kedua adalah sendirian mengurus bayi. Nah, tidak ada bantuan gitu ya, seorang ibu sendirian mengurus bayi, tidak ada bantuan, tidak ada dukungan, belum lagi kondisi tubuh yang masih butuh penyembuhan gitu yang belum baik-baik saja, sendirian mengurus bayi gitu. Nah, ini bisa membuat seseorang itu mengalami baby blues. Kemudian trauma kesulitan persalinan. Jadi bisa juga disebabkan karena masalah di proses persalinannya, proses persalinan yang berat gitu. Nah, itu bisa menyebabkan seseorang mengalami baby blues. Pengaruh hormon, udah jelas tadi bahwa terjadi perubahan hormon yang juga mempengaruhi suasana hati. Nah, kemudian masalah menyusui nih juga bisa menjadi penyebab seseorang mengalami baby blues, terutama untuk ibu-ibu baru nih. Karena baru pengalaman pertama menyusui bayi, mungkin ada ASI yang tidak keluar, kemudian posisi posisi ketika menyusui bayi yang tidak tepat sehingga bayinya menangis, si ibunya stres, merasa bersalah gitu, tidak bisa memberikan ASI yang baik kepada anaknya, itu bisa menjadikan seseorang mengalami baby blues. Kemudian masalah dengan orang tua, mertua atau pasangan, artinya lingkungan yang tidak sehat secara emosional gitu ya, memiliki masalah dengan pasangan, mertua, itu bisa menyebabkan seseorang mengalami baby blues. Nah, inilah hal-hal yang perlu diwaspadai yang mungkin bisa menjadi penyebab dari baby blues. Oke, next slide. Nah, kenapa baby blues ini penting untuk diperhatikan dan perlu untuk diberi perhatian lebih gitu? Karena ternyata dampak baby blues ini tidak sedikit gitu, walaupun 2 minggu pertama itu bisa selesai baby bluesnya gitu. Tapi ternyata baby blues ini berdampak kepada ibu, di mana aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Si ibu tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik karena tadi itu perasaan sedih yang sangat suasana hati yang mudah berubah gitu ya, perasaan sedih yang tidak tahu tiba-tiba sedih, menangis gitu, sehingga banyak aktivitas sehari-hari yang menjadi terganggu. Kemudian akhirnya apa? Ketika si ibu merasa sedih, merasa bahwa dirinya tadi itu merasa tidak berharga, merasa dia tidak bisa, takut dan segala macam, akhirnya bisa membuat hubungan dengan orang sekitar menjadi buruk. Masalah dengan suami, masalah dengan orang-orang sekitar, dengan mertua, dengan orang tua, dengan teman gitu. Nah, bisa mengalami masalah dalam relasi. Nah, ada resiko penggunaan rokok, alkohol, dan obat-obatan. Jadi bagi ibu-ibu atau sebagian besar, ada beberapa yang mungkin ketika mengalami baby blues ini bisa menjadi pelarian gitu. Nah, ada resiko untuk menggunakan rokok, obat-obatan, dan alkohol. Kemudian juga kalau tidak diatasi tadi baby blues-nya, bisa resikonya adalah berkembang menjadi depresi pasca melahirkan maupun psikotik ya. Oke, nah yang terakhir adalah kemungkinan melakukan bunuh diri. Ini dampak dari baby blues untuk ibu. Sementara selain kepada ibu, baby blues ini juga berdampak kepada bayi. Oke, next slide. Nah, apa dampaknya bagi bayi? Jadi bayi lebih sering menangis dalam jangka waktu yang lama. Karena secara emosi ibu dengan bayi itu kan ada keterikatan emosi ya. Jadi
ketika ibunya merasa secara emosi tidak nyaman, itu juga mempengaruhi si bayi rasa tidak nyaman. Kemudian karena tadi misalnya baby blues-nya si ibunya khawatir menyentuh bayinya, sehingga bayinya tidak disentuh atau tidak digendong oleh ibunya, kedekatan dengan bayi tidak tidak lekat gitu ya, sehingga itu bisa menyebabkan bayi sulit untuk beristirahat, sering menangis gitu ya. Nah, kemudian bayi juga akhirnya sulit mengalami tidur gitu, sulit bisa tidur nyenyak karena memang kondisi si ibunya yang tidak baik-baik saja. Nah, tentunya tumbuh kembang bayi akan menjadi terganggu karena itu tidak mendapatkan perhatian dari ibunya dengan penuh karena ibunya mengalami suasana hati yang terganggu atau baby blues tadi. Oke, next slide. Nah, bagaimana cara kita melindungi supaya kita tidak terkena baby blues? Setelah kita tahu tadi faktor-faktor risiko. Nah, mam semua ataupun kakak-kakak atau calon mams ya, dari faktor-faktor risiko tadi itu bisa dilihat, saya berisiko nggak ya untuk terkena baby blues gitu. Nah, kalau misalnya faktor risiko itu ada gitu, nah bagaimana agar saya nanti tidak terkena baby blues? Bagaimana melindungi diri agar nanti tidak terhindar dari baby blues? Yang pertama, yang paling penting adalah kita harus menyiapkan diri secara fisik, mental, dan material agar siap dengan kehadiran buah hati. Jadi ketika kita hamil, yang paling utama harus dilakukan oleh seorang perempuan adalah menyiapkan diri, baik secara fisik, mental, maupun material untuk kehadiran buah hati. Ketika kita siap dan kita siap dengan kehadiran buah hati dan proses kehamilan pun bisa kita lalui dengan baik, maka itu menurunkan risiko kita untuk terkena baby blues. Nah, persiapan fisiknya bisa dengan makan makanan yang bergizi, dengan olahraga yang teratur. Kalau persiapan mentalnya mungkin banyak mulai berpikir positif gitu ya. Kemudian juga sering melakukan latihan relaksasi gitu. Itu akan membantu kita untuk menghadapi dan menjalani proses kehamilan dan proses persalinan. Dan yang tak kalah pentingnya juga tentu persiapan material. Karena tidak sedikit masalah ekonomi itu juga menjadi penyebab baby blues. Artinya ketika kondisi ekonomi baru melahirkan atau persiapan melahirkan itu tidak baik gitu, itu bisa menjadi salah satu juga faktor atau penyebab mengalami baby blues. Nah, yang kedua adalah karena kehamilan dan proses melahirkan dan proses kemudian memiliki bayi itu adalah sesuatu yang baru atau sesuatu kehidupan fase kehidupan yang memang menuntut kita untuk memiliki banyak peran, banyak tanggung jawab, maka perlu bagi calon moms untuk mencari sebanyak mungkin informasi mengenai proses kehamilan, apa yang mesti dilakukan selama kehamilan agar proses kehamilannya berjalan dengan mulus gitu ya. Kemudian mencari banyak informasi tentang proses persalinan, kemudian proses bagaimana merawat bayi, sehingga ketika baru punya bayi, si ibu tidak kaget gitu dan tidak bingung nih bagaimana caranya merawat bayi gitu. Nah, ini akan melindungi atau menurunkan risiko kita untuk mengalami baby blues gitu. Nah, kemudian jangan sungkan meminta bantuan kepada orang-orang terdekat. Nah, permasalahannya adalah wanita pada umumnya ya, itu sulit untuk berterus terang nih minta bantuan pada pasangan, minta bantuan kepada orang-orang terdekat karena kecenderungannya itu berharap pasangan atau orang terdekat memahami apa yang dia butuhkan gitu. Jadi kadang-kadang berharap nih langsung dibantu gitu. Tidak bisa seperti itu gitu karena orang tidak tahu apa yang kita butuhkan, pasangan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kita sehingga di sini moms jangan sungkan dan memang harus bisa meminta bantuan kepada orang-orang terdekat terutama pasangan ketika mengalami kesulitan misalnya atau ketika butuh bantuan gitu. Jangan semuanya dilakukan sendiri. Karena ini akan
membantu moms untuk bisa menjalani peran sebagai ibu maupun ketika menjalani proses kehamilan itu menjadi lebih lebih tenang ya karena mendapatkan dukungan dan bantuan dari orang sekitar. Kemudian yang tak kalah penting adalah berbagi beban dan tanggung jawab bersama pasangan. Nah, ini nih yang sering kali seorang perempuan atau seorang calon ibu sering banyak sekali memendam perasaan, memendam pikiran gitu ya, kekhawatiran-kekhawatiran sendiri. Nah, untuk melindungi diri kita agar nanti tidak terkena baby blues, maka biasakan diri kita untuk berbagi cerita, berbagi kekhawatiran, berbagi beban dengan pasangan, dengan orang-orang sekitar. Misalnya mungkin kalau pasangan tidak bisa diajak, mungkin kita ke teman, ke siapa aja orang-orang yang bisa kita ajak untuk bertukar pikiran, bercerita gitu. Jadi membagi perasaan dan pikiran yang kita rasakan. Nah, kemudian juga yang tak kalah penting adalah menjaga pola makan, makanan-makanan yang bergizi, agar secara fisik kita juga sehat gitu. Kemudian istirahat yang cukup dan olahraga, itu juga penting bagi kita untuk mencegah kita atau melindungi kita agar tidak terkena dengan baby blues. Dan ini semuanya bisa dilakukan mulai dari proses kehamilan atau bahkan sebelum hamil gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah selalu berpikiran positif, artinya melihat sesuatu dari sudut pandang positif itu, tidak negatif karena kalau kita cenderung melihat hal-hal yang berbau negatif maka di sanalah muncul masalah-masalah suasana hati ya, masalah mental seperti perasaan sedih, kemudian juga perasaan tertekan gitu. Nah, mulai untuk belajar berpikir positif, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Oke, next slide. Nah, itu cara kita bagaimana mencegah atau melindungi diri kita supaya kita nggak terkena baby blues. Nah, kalau sudah melahirkan, kemudian kita merasa nih, saya mengalami nih gejala-gejala baby blues kayaknya. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi baby blues ini supaya dalam jangka waktu 2 minggu dia bisa pergi gitu ya, tidak bertambah berat gejalanya gitu. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah bicara. Bicara dengan pasangan, dengan orang-orang terdekat. Belajar untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Kalaupun tidak ada solusi, minimal hanya untuk membagi beban. Mulai berkomunikasi, itu menceritakan apa yang kita rasakan dan pikirkan, dan juga membiasakan diri meminta bantuan pada pasangan, pada orang-orang terdekat untuk membantu kita. Karena menjadi seorang ibu itu bukan hal yang gampang gitu ya, karena memang peran baru menjadi seorang ibu itu kayak tadi itu mengurus bayi dan segala macam, kita akan kelelahan sendiri dan kita butuh bantuan gitu. Jadi di sini jangan sungkan untuk meminta bantuan ketika kita memang sudah merasa tidak baik-baik saja. Terus yang kedua adalah usahakan selalu aktif, misalnya contoh olahraga ringan yang memang disarankan untuk ibu-ibu pasca melahirkan gitu. Kemudian usahakan setiap waktu kita itu bisa terisi gitu, dan ketika kita tidak lagi istirahat itu kita aktif gitu, artinya tidak banyak berdiam diri. Apa saja? Apakah tadi itu ngobrol dengan teman, ngobrol dengan orang tua, dengan tetangga, dan segala macam. Terus yang paling penting adalah ketika seorang ibu menjadi ibu baru, kadang-kadang melupakan dirinya gitu. Seorang ibu juga butuh untuk memanjakan diri, me time-nya gitu ya, melakukan hal-hal yang membuat dia senang gitu. Misalnya memakan makanan yang disenangi atau melakukan hal yang disenangi. Mintalah kerjasama dari pasangan mungkin, dari orang tua atau siapapun untuk sebentar menjaga anak gitu ya, dan sempatkan waktu untuk memanjakan diri, untuk melakukan hal-hal yang memang menyenangkan gitu. Kemudian jalan-jalan keluar rumah, refreshing. Misalnya bawa bayi dengan stroller gitu ya, tidak mendekam di rumah saja gitu. Nah, itu penting. Yang paling penting lagi adalah istirahat yang cukup, kemudian juga bisa melakukan relaksasi. Nah, ini yang bisa moms lakukan, dan mungkin banyak hal-hal lain yang tidak ada di sini bisa dieksplorasi lebih jauh gitu.
Intinya adalah bahwa ketika kita menyadari bahwa kita dalam kondisi emosional tidak baik-baik saja, pada saat itu kita tidak bisa sendiri. Kita butuh bantuan dari orang-orang sekitar. Nah, biasanya baby blues akan menghilang dengan sendirinya ya. Namun ketika moms merasa bahwa kok ini nggak hilang, udah lewat 2 minggu kok bertambah parah, maka sarannya adalah harus segera mencari bantuan profesional. Oke, mungkin itu saja sedikit sharing materi tentang baby blues dan bagaimana cara kita untuk supaya bisa menghindarkan diri dari baby blues gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan sharing pada siang hari ini bisa memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Lulu sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Milia. Ya, wah menarik sekali ya materi hari ini tentang baby blues ini. Mungkin di sini moms yang sedang merasakan mungkin ya, atau mungkin nanti akan merasakan, atau ya yang masih menuju untuk ke jenjang berikutnya ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk menjadi bekal gitu ya. Nah, mungkin dari moms dan kakak-kakak nih ada sepatah dua patah pertanyaan gitu yang bisa ditanyakan, boleh langsung di drop aja di kolom chat atau mau langsung on mic juga dipersilahkan. Mungkin kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu mungkin ya Bu. Ya baik, kepada moms dan kakak-kakak yang memiliki pertanyaan mengenai baby blues ini, dipersilahkan untuk mencantumkan pertanyaannya melalui kolom chat atau langsung on mic. Mangga. Gimana nih Mas dan Kakak, ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kalau sebenarnya ini materi yang sangat menarik mungkin ya Bu, kayak tidak banyak ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang merasakan baby blues ini tuh sebuah apa ya, mungkin tahapan yang pasti akan dilalui gitu, tapi tidak semuanya aware bahwa ini tuh baby blues dan itu sangat wajar mungkin ya Bu, bisa dibilang wajar gitu dilalui oleh para ibu yang baru melahirkan mungkin ya. Baby blues ini sebenarnya hal yang wajar dialami oleh ibu-ibu yang habis melahirkan. Hanya saja banyak yang tidak menyadari kalau dia berada dalam kondisi baby blues gitu. Tahu-taunya sudah berjalan waktu yang lama gitu, baru menyadari ada yang salah dengan diri saya. Tanpa disadari di awal dia sebenarnya sudah punya seseorang itu sudah mengalami baby blues. Cuman karena mungkin sibuk ngurus anak dan segala macam itu tidak terperhatikan gitu ya, bahwa dalam kondisi baby blues, dan itu ditumpuk dan akhirnya berkembang menjadi kondisi yang lebih parah tadi itu, kayak depresi gitu. Nah, makanya perlu bagi kita untuk aware dengan diri kita, menyadari emosi kita, menyadari kondisi kita sebagai seorang ibu. Karena kalau kita nggak aware, seorang ibu itu kan harus merawat anak ya. Kalau kita nggak tahu dengan kondisi kita yang tidak baik-baik saja, itu dampaknya juga sangat besar kepada anak. Seperti itu sih Mbak Lulu. Jadi jangan takut sih kalau mengalami baby blues. Baby blues itu biasa dialami, hanya saja memang perlu segera untuk diatasi gitu, supaya tidak berkembang menjadi lebih buruk. Iya betul Ibu, setuju sekali saya itu dalam pernyataan tersebut, karena mungkin
sekarang sudah pada zamannya yang banyak lebih aware gitu ya tentang kesehatan mental. Jadi ini mungkin bisa menjadi pembelajaran baru bagi ibu-ibu, baik itu mau ibu muda atau ibu yang sudah memiliki anak yang sudah dewasa mungkin. Kita akan terus selalu belajar setiap langkah kehidupan ini. Baik, Moms dan kakak-kakak, gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin udah ada apa namanya? Ada ide gitu mau bertanya apa yang selama ini ibu atau moms dan kakak-kakak rasakan bisa ditanyakan langsung. Atau mungkin di sini ada nih para ibu-ibu atau peserta yang mungkin dalam kondisi hamil ya, mempersiapkan kelahiran gitu, punya kekhawatiran dan segala macam gitu tentang baby blues, boleh juga sharing loh Mbak Lulu. Misalnya kalaupun tidak ada yang ditanyakan mungkin ada yang apa namanya, sharing gitu ya, pengalaman. Betul, betul. Cerita curhat mungkin ya, apa yang sudah moms pernah rasakan gitu. Boleh. Oh ini ya udah ada yang masuk Ibu. Mungkin saya bacakan ya Bu. Nah, kalau seorang ibu terkena baby blues, apakah dampak negatif buat bayinya bisa beresiko stunting? Mau langsung dijawab aja Ibu atau gimana? Iya, boleh langsung Iya, jawab boleh. aja ya Mbak Lulu ya. Iya, Kalau gimana untuk Ibu? resiko stunting sih sebenarnya nggak ada, dalam artian bahwa stunting itu lebih banyak kepada asupan gizi ya dan apa namanya asupan gizi ibu selama proses kehamilan. Nah, apakah terpenuhi atau tidak? Misalnya salah satunya adalah kekurangan darah dan kekurangan zat besi itu bisa berpengaruh stunting. Sementara kalau ibu yang mengalami baby blues itu saya rasa tidak akan mempengaruhi seorang anak menjadi stunting karena kondisi emosional yang lebih terpengaruh gitu. Jadi tumbuh kembangnya lebih kepada bagaimana perkembangan seperti fisiomotorik anak, kemudian perkembangan emosi anak juga itu yang lebih banyak terpengaruh. Tapi kalau ke stunting saya rasa tidak ada pengaruhnya karena stunting itu lebih banyak dipengaruhi oleh asupan gizi, kekurangan zat-zat yang dibutuhkan selama kehamilan. Mungkin itu apakah menjawab? Oke, mungkin itu ya jawaban dari pertanyaan Moms Happy. Selanjutnya ini Ibu ada pertanyaan melalui DM ke saya direct message dari Moms Fadia. Kak mau tanya kalau misal saudara saya kena baby blues tapi suaminya bilang kalau itu hanya kurang ibadah, bagaimana kita harus menyikapinya? Itu mungkin Ibu. Oke. Siapa Mams Vidya ya? Moms Fadia. Oke, terima kasih. Tadi Mam Hesti dan ini Mams Vidya. Nah, ini permasalahan yang sangat banyak di lingkungan, menyepelekan perubahan suasana hati yang terjadi pada apa namanya ibu-ibu yang baru melahirkan, di mana banyak mengatakan kurang iman lah, kemudian tidak bersyukur lah gitu. Sementara itu kan emosi yang dirasakan oleh si ibu yang habis melahirkan gitu. Nah, ini mungkin bisa diberi pemahaman selain kurang iman, juga mungkin dengan pertemuan hari ini dengan informasi hari ini tadi Mam Vidya bisa membagi men-sharing kepada suami saudaranya ya yang apa iya Mbak Lulu ya saudaranya Mbak apa Bu Vidya ya Iya, yang mengalami baby saudaranya blues Moms gitu ya Fadia. Mams Fadia gitu. Nah, kalaupun suaminya tidak bisa diajak kerjasama, dan mungkin Mams Fadia sebagai saudara bisa nih membantu saudaranya yang mengalami baby blues minimal menjadi teman cerita ketika memang suaminya tidak bisa diandalkan gitu. Tapi saran saya ya dengan Mams Vidya yang mendapatkan informasi ini bisa diajak suaminya diskusi gitu ya untuk membuka wacana berpikir. Karena memang banyak sekali masalah di lingkungan yang mengatakan bahwa itu kurang iman dan segala macam. Mungkin Mams pernah dengar berita yang waktu itu seorang ibu yang akhirnya membunuh anak-anaknya gitu ya, bunuh diri akhirnya gitu. Itu setelah ditelusuri memang sebenarnya berawal dari baby blues. Begitu parahnya kalau baby blues itu nggak ditangani gitu. Nah, perlu
sebenarnya untuk pemahaman baby blues ini tidak hanya kepada mom sih, sebenarnya kepada pasangan juga penting. Nah, perlu ini sebenarnya tanggung jawab kita semua gitu ketika kita memiliki sebuah informasi untuk juga melakukan edukasi supaya baby blues ini juga tidak dianggap sebelah mata, tidak dianggap karena penyakit kurang iman gitu ya. Karena memang kondisi emosional yang dirasakan oleh ibu-ibu pasca melahirkan, perubahan suasana hati itu nyata mereka rasakan gitu. Nyata dirasakan oleh ibu-ibu tersebut gitu. Nah, di sini butuh dukungan. Mungkin bisa disarankan juga apa yang bisa dilakukan oleh pasangan ataupun orang-orang terdekat. Kalau nggak bisa mendekati pasangan, siapa lagi nih yang di sekitar ibu yang tadi mengalami baby blues itu? Apakah orang tuanya? Apakah mungkin saudaranya? Bisa Mas Widya dekati gitu untuk sharing ini dan memberikan dukungan terhadap saudaranya yang terindikasi mengalami tadi baby blues. Mungkin itu Mbak Lulu bagaimana? Iya, ini sudah ada jawaban juga dari Moms Padianya, sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya katanya, Bu. Terima kasih Sama-sama, Moms Mam. Padia telah bertanya. Ini ada pertanyaan masih lanjutan ya dari Moms Heti. Ini kalau terkena baby blues, apakah harus disarankan ketemu psikolog? Kalau untuk baby blues selama 2 minggu pertama, mungkin yang bisa dilakukan tadi di slide terakhir itu gitu ya. Kalau masih dalam jangka waktu 2 minggu awal, masih bisa tuh diatasi dengan orang-orang sekitar kayak tadi itu membantu, memberikan dukungan, kemudian juga memberikan waktu kepada ibu yang baru melahirkan untuk bisa fokus kepada dirinya, ada waktu untuk dirinya, asupan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, itu bisa. Tapi kalau sudah lewat 2 minggu dan kondisinya masih belum berubah, alangkah lebih baiknya juga mencari bantuan profesional agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih parah. Tadi itu ke postpartum depression ya. Nah, kalau 2 minggu awal sih silahkan usahakan sendiri, maksudnya berikan apa yang dibutuhkan. Tadi ada yang bisa dilakukan ketika kita mengalami baby blues gitu. Tapi kalau kondisinya tidak berubah-berubah, saya sarankan sih mencari bantuan profesional agar simptom-simptomnya atau gejala-gejalanya itu tidak bertambah parah dan tidak bertambah berat jatuh nanti ke depresi. Karena kalau sudah depresi itu butuh usaha dan butuh waktu yang lebih lama ya untuk membantu untuk pulih. Mungkin itu, Mam Hesti. Baik, itu ada jawabannya untuk Moms Heti. Alhamdulillah pertanyaan sesi 1 sudah masuk semua ya, 3 pertanyaan. Mungkin dari Moms yang lain akan ada pertanyaan lagi. Kita buka sesi kedua untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin kita tunggu sampai 15.15 ya, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya. Mangga Moms dan kakak-kakak yang mungkin ada ide untuk bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Moms Fadia lagi. Ini apabila baby blues hanya terjadi 1 kali, apakah bisa disebut baby blues? Apa aktivitas yang bisa dilakukan oleh ibu yang terkena baby blues tapi memiliki budget yang tidak banyak? Oke, apakah gejala-gejalanya kalau terjadi 1 kali sudah bisa dikatakan baby blues gitu ya, Mam ya? Ini dari Mam. Oke, siapa tadi yang bertanya ini? Punten. Dari Moms Fadia. Mam Fadia ya. Oke, terima kasih pertanyaan Mam Fadia. Jadi baby blues itu kan perubahan suasana hati
mengikuti yang bisa terjadi beberapa jam setelah melahirkan dan biasanya akan memuncak pada hari ketiga dan hari kelima dan akan berakhir di hari ke-14. Artinya kalau gejala-gejala ini ada dalam rentang waktu itu walaupun cuma 1 hari, 2 hari, itu sebenarnya dia sudah mengalami gejala baby blues. Tapi mungkin recovery-nya cepat, Mam. Bisa jadi nih di hari pertama tuh perasaan sedihnya sangat luar biasa gitu. Tapi suaminya paham nih dengan perasaan sedihnya gitu. Memberikan bahunya lah untuk tempat istri bersandar, kemudian mendengarkan keluhan istrinya gitu yang baru melahirkan. Nah besoknya dia nggak sedih lagi, artinya dia sudah bisa recovery dari simptom-simptom baby blues-nya. Jadi selama perubahan atau gejala-gejala tadi itu yang disebutkan di atas itu terjadi dalam rentang waktu 14 hari, itu bisa dikatakan sudah mengalami baby blues gitu. Hanya saja bagi tadi itu mungkin lebih cepat gitu, cepat teratasinya gitu. Cepat teratasinya karena itu tadi mungkin mendapatkan dukungan atau dia langsung nih karena sadar oke perasaan sedih nih kemudian cerita nih pada suaminya sehingga semua kekhawatiran dan keresahannya itu bisa dibagi gitu sehingga itu tidak lagi menjadi kecemasan dan keresahan artinya recovery-nya dari baby blues sudah terjadi gitu tapi kan apa namanya kalau batasnya sih 14 hari, jadi biasanya dia bisa akan hilang dengan sendirinya, atau bisa juga, karena tanpa disadari hilang dengan sendirinya, bisa juga ketika aware tadi melakukan hal-hal yang apa namanya yang bisa dilakukan ketika mengalami baby blues. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Bagaimana Mam Vidya? Sebelum masuk kita ke pertanyaan yang keduanya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua sebelum pertanyaan berikutnya tadi adalah apa yang bisa dilakukan nih dengan budget terbatas supaya mengatasi baby blues. Nah sekarang alhamdulillahnya teknologi itu udah maju ya Mam ya, udah maju gitu. Tadi itu kan yang pertama adalah langkah pertama adalah sharing. Yang paling penting itu sharing dulu dengan pasangan. Bicara deh, ungkapkan semua perasaan, ungkapkan semua kekhawatiran terhadap pasangan, berbagi gitu. Jangan disimpan sendiri. Itu menurut saya nggak perlu budget yang tinggi ya, Mam, untuk berbagi gitu ya. Meminta dukungan terhadap pasangan, terhadap saudara ataupun teman-teman. Itu tidak low budget gitu ya. Kemudian untuk memanjakan diri misalnya untuk mengatasi rasa sedihnya apa nih yang Mam senangi yang sesuai dengan budgetnya Mam mungkin cuma sekadar makan es krim gitu ya atau makan apa makan bakso yang Mam senangi gitu artinya menyenangkan hati menyenangkan diri yang sesuai dengan budget Mam bisa kemudian untuk olahraga misalkan olahraga mungkin kita nggak bisa membayar private trainer untuk latihan yoga dan segala macam sekarang banyak Mam di YouTube gitu ya video-video tutorial gitu ya atau video-video tentang olahraga gitu. Nah, itu bisa diikuti. Kemudian juga tadi istirahat yang cukup, relaksasi misalnya. Mam nggak bisa mengikuti komunitas baby blues di mana di sana mungkin ada treatment-treatment tertentu misalnya tadi itu relaksasi gitu, butuh biaya gitu. Nah, di YouTube tuh sangat banyak sekali video-video relaksasi, video-video mindfulness yang bisa mengikuti. Hanya saja sekarang tergantung kepada Mams menyediakan waktunya. Nah, tentu sebagai seorang ibu yang baru melahirkan, ini ada bayi nih yang harus diurus. Makanya perlu meminta bantuan misalnya contoh kepada orang tua atau pada suami atau pada saudara minimal 15 menit liatin anak saya gitu ya pegang 15 menit melakukan sesuatu untuk diri itu mungkin untuk pertanyaan kedua untuk yang low budget gitu ya sebenarnya nggak mesti yang eksklusif sih hal-hal yang biasa aja bisa dilakukan jalan-jalan keluar rumah misalnya kayak berjemur pagi Mam kan kita baik ya butuh jemur pagi gitu ya itu jalan-jalan depan rumah bawa anak artinya refreshing gitu ya sambil itu kita berjemur bayi berjemur gitu itu juga sudah bentuk untuk refreshing gitu atau jalan sedikit ke taman yang mungkin ada dekat-dekat rumah gitu tidak perlu mahal bisa disederhanakan dengan hal-hal yang ada di lingkungan mungkin itu Mams Vidya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Alhamdulillah mudah dimengerti sekali. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Mam Vidya.
Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Moms Anissa, Ibu. Hai Ibu, apakah jika sudah sampai ke tahap postpartum psikosis itu bisa terus bertahan dan terjadi bahkan sampai anak-anaknya dewasa, atau bisa menjadi gangguan psikologis yang lain lagi? Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau sudah pada tahap postpartum psikosis, biasanya memang sudah harus mendapatkan penanganan dari profesional, psikolog dan psikiater. Biasanya itu sudah ada obat-obatan yang harus dikonsumsi. Artinya di sini dia punya potensi untuk kambuh lagi. Makanya tata laksana dan penanganannya ini mesti benar-benar dengan bantuan profesional, karena sudah ada halusinasi, delusi yang memang itu membutuhkan penanganan lebih jauh dari tenaga profesional. Apakah itu bisa bertahan? Tergantung treatmentnya. Mohon maaf. Nah, postpartum psikosis itu nanti bisa berubah nanti ke skizofrenia. Bisa. Ketika itu tidak ditangani, itu nanti si ibu bisa mengalami skizofrenia karena ada paranoidnya, ada halusinasinya, ada delusinya. Oleh karena itu butuh untuk penanganan. Nah, ketika sudah mengalami baik itu depresi, kalau sudah depresi, kalau sudah postpartum psikosis, meskipun sudah teratasi, tapi resiko untuk kambuh itu ada. Makanya perlu dukungan dari keluarga agar ketika itu sudah ditangani, misalkan tidak kambuh lagi gitu. Dan bisa juga sembuh. Artinya tidak muncul lagi gitu, tergantung penanganannya seperti apa. Nah, seperti itu. Tapi kemungkinan untuk balik lagi depresinya, tapi tidak lagi depresi postpartum ya, tapi depresi umum karena dia sudah pernah mengalami depresi, kemudian sembuh dari depresinya. Ketika mengalami tekanan kehidupan, dia akan rentan untuk balik lagi. Makanya butuh sekali ketika memang sudah mengalami itu, butuh dijalankan saran-saran dari profesional. Apakah harus konsumsi obat terus, atau ada aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, atau bagaimana kalau sudah ke tahap psikosis, tidak hanya si individu yang mesti ditangani, tapi juga lingkungan. Karena butuh support yang sangat luar biasa dari keluarga, pasangan dan keluarga agar simptom-simptomnya tidak kembali. Mungkin seperti itu, Mam. Oke, Jawab. baik Ibu. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari Moms Hetty lagi. Bagaimana tanda-tanda kita tahu kalau seorang ibu terkena baby blues katanya Bu? Oke, bisa diputar nggak slide-nya lagi tadi, Mbak Lulu? Slide yang menunjukkan gejala baby blues. Oke, mungkin oleh Yang gejala-gejala baby blues ya. Oke, di atas lagi. Oke. Nah, ini dia. Nah, Mam perlu waspadai, mohon maaf. Nah, perlu waspadai ini nih, gejala-gejala ini. Kalau terlihat ibu yang baru melahirkan itu sering sedih, kemudian tiba-tiba menangis gitu ya, tanpa sebab terus tiba-tiba nangis aja gitu. Kemudian sensitif gitu, sering cemas, merasa bersalah gitu. Dan ini nih, berarti ada kemungkinan sudah mengalami baby blues. Bukan kemungkinan sih, memang mengalami baby blues gitu. Kalau terlihat, kan bisa terlihat kita ya, ibu yang baru melahirkan itu gitu. Jadi ada perasaan cemasnya, merasa bersalahnya. Kalau itu diungkapkannya, dia bercerita gitu. Nah, itu bisa. Kemudian yang paling bisa dilihat tuh dari suasana hatinya. Murung, sedih, tiba-tiba menangis, terus tiba-tiba kesel gitu, mudah tersinggung gitu ya. Nampak begitu sangat lelah. Nah, itu dari gejala-gejala ini bisa kita lihat bahwa seseorang sudah mengalami itu. Oke, bagaimana Mam Hetty? Iya, baik. Terima kasih ilmu dan penjelasannya Ibu, sangat bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu sepertinya. Baik, mungkin itu sesi Q&A-nya
kita tutup ya, karena waktu sudah menunjukkan 15.23 juga. Terima kasih kepada moms dan kakak-kakak yang sudah berpartisipasi aktif. Alhamdulillah seluruh pertanyaannya telah terjawab. Semoga cukup menjawab bagi para penanya.